Halo sahabat Cicital semuanya, apa kabar kalian hari ini? Cici selalu mendoakan kalian agar kalian selalu sehat ya. Siapkan headset, cemilan, dan mantapkan posisi rebahan kalian ya. Karena pada kali ini kita bakal melanjutkan serial Legacy Season 3 yang dirilis pada tahun 2021. Bagi kalian yang baru menemukan video ini, aku saranin buat nonton dulu alur cerita sebelumnya. Semua linknya ada di kolom komentar dan deskripsi ya. Pada malam harinya, ketika Hope dan Landon tertidur, lalu datanglah monster yang sebelumnya sudah ingin menangkap Cleo. Dia pun mengambil rambutnya Hope. Hope lalu terbangun merasakan sesuatu yang aneh, namun monster itu sudah tidak ada lagi di sana. Semakin banyak kisah dalam cerita ini yang bakal bikin kita penasaran tentang sebenarnya siapa Cleo, juga tentang nasib Finch selanjutnya karena dia merupakan manusia serigala. Lalu bagaimana dengan Ethan? Apakah selamanya dia bakal menjadi pahlawan-pahlawanan bersama MG? Ataukah nantinya dia juga menjadi bagian dari makhluk supernatural? Kita juga bakal membahas bagaimana Josie melawan sisi gelapnya. Juga bakal ada hal yang mengejutkan ketika Hope dan Landon membawa proyeksi astral mereka ke dunia penjara. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Simak videonya sampai habis ya. Episode kali ini berawal dengan diperlihatkannya kejadian di masa lalu dengan layar rekaman hitam putih. Kalian tentunya masih ingat dong dengan Agent Clark? Ya, dia merupakan anaknya Malivore. Dia juga merupakan saudaranya Landon. Karena dia merupakan makhluk abadi, dia hidup sepanjang masa. Dia tetap bekerja di Triad Industries dari zaman dahulu, juga termasuk ketika dia menyita barang-barang yang merupakan artefak kuno yang memiliki kekuatan sihir. Ternyata di dalam video ini direkamlah salah satu artefak, yaitu yang sebelumnya sudah digerakkan oleh Hope dan dilemparkan ke dalam danau, dan juga benda itu diamankan turun-temurun di tangan orang-orang penting. Seberapa banyak percobaan pada benda ini, tak ada yang bisa membuat benda ini hancur. Itulah kilasan dari video rekaman pada zaman dahulu, yang merupakan rekaman milik dari Triad Industries. Kita kembali ke masa sekarang, ya kita berfokus kepada Cleo yang katanya dia merupakan muse, yaitu penyihir yang menginspirasi. Jadi mereka semua saat sekarang ini berusaha untuk mengeluarkan kekuatannya Cleo. Mereka bakal tetap mencari tahu alasan mengapa Malivore menginginkan Cleo. Hope akan melakukan penelitian lanjutan ditemani oleh Landon, lalu mereka berdua berniat untuk memasukkan proyeksi astral mereka ke dunia penjara. Ketika proyeksi astral mereka memasuki dunia penjara, maka semuanya bakal aman-aman saja. Mereka tidak akan bisa dilihat, disentuh, maupun diserang oleh monster-monster yang berada di sana. Kita beralih kepada Ethan dan MG yang sekarang ini sedang mengamankan Finch. Ethan bakal pergi ke sekolah sedangkan MG menjaga di sini. Tiba-tiba MG malah dikejutkan dengan kedatangan Lizzie yang sebelumnya menggunakan sihir tak terlihat. Ternyata Lizzie sudah mengetahui kalau MG diam-diam sudah berteman dekat dengan Ethan dan juga belum menghapus ingatan Ethan tentang MG yang memiliki kekuatan, yaitu dia merupakan seorang vampir. Kita beralih ke sekolah Salvatore. Josie datang ke sini untuk bertemu dengan kembarannya, yaitu Lizzie. Josie lalu melihat Landon dan Hope yang melakukan proyeksi astral. Dia mencari-cari Lizzie namun tidak bertemu. Dia malah mendengar suara-suara, berkemungkinan apakah itu monster? Nggak taunya itu adalah Wade. Josie belum menemukan di mana Lizzie. Ya, Lizzie sebenarnya berada di sini bersama MG karena Lizzie khawatir dengan keadaan Finch. Ditambah lagi juga Finch merupakan seorang yang disukai oleh Josie. Namun yang lebih menjadi kekhawatiran bagi Lizzie adalah Finch yang sudah berubah menjadi serigala, yang mana juga itu berarti Finch dulunya sudah membunuh seseorang yang membuat dirinya sudah mengaktifkan kekuatannya, yaitu bisa berubah menjadi serigala. Hal yang mengkhawatirkan bagi Lizzie, siapakah yang sebelumnya sudah dibunuh oleh Finch, dan itulah yang bakal mereka cari tahu. Namun Finch mengatakan kalau dia tidak pernah membunuh seseorang. Lizzie juga memperlihatkan alasan semalam dia tidak terlihat itu karena dia merupakan seorang penyihir. Hope dan Landon yang pergi membawa proyeksi astral mereka ke dunia penjara. Mereka juga mengecek keadaan sekitar yang sudah hancur lebur. Mereka juga mencari tahu di mana keberadaannya Necromancer, namun belum ketemu. Namun mereka melihat bekas ritual di sana, berkemungkinan Necromancer juga berusaha untuk mencari jalan keluar. Namun sepertinya Necromancer mungkin tidak berhasil keluar dari dunia penjara. Dengan terlihatnya banyak potongan daging yang seperti sudah tercabik-cabik, yang berkemungkinan itu adalah tubuhnya Necromancer. Mereka lalu melihat ada monster yang keluar, berkemungkinan itu adalah monster yang dulunya sudah menyerang Necromancer. Karena Josie masih seorang diri di sini, dia pun menggunakan benda prisma ini untuk berbicara dengan alam bawah sadarnya, yaitu seseorang yang ingin diajak bicara, berkemungkinan itu adalah Finch atau Lizzie. Enggak tahunya yang keluar adalah Dark Josie.
yang sudah melakukan banyak hal kejahatan di masa lalu yang sangat ingin dilupakan oleh Josie. Namun bagaimana bisa Dark Josie muncul ya walaupun itu dari alam bawah sadarnya Josie yang baik. Sementara itu, Alaric yang melanjutkan penelitiannya dan mencari tahu tentang benda-benda artefak yang disimpan oleh Trade Industries. Dia ditemani oleh Caleb dan Cleo pergi ke ruang penyimpanan ini. Namun ternyata benda-benda di sana sudah diamankan dan dibawa oleh para pekerja Trade Industries. Namun mengapa tersisa satu benda ini saja? Berkemungkinan itu adalah benda yang menuju ke ruangan lain. Ya, ternyata itu adalah pintu rahasia. Itu adalah pintu menuju arsip-arsip kuno dan juga benda-benda penting yang berkemungkinan di sana banyak terdapat rahasia yang bisa membantu mereka. Kita kembali ke sisi Finch yang sedang diinterogasi oleh MJ dan Lizzie. Jadi mereka bakal mencari tahu, yaitu dengan teknik penyelaman pikiran vampir. Dengan menggunakan kekuatan MJ dan Lizzie, mereka bakal mencari tahu, masuk ke dalam pikiran terdalam dari Finch ketika dia pertama kali mengaktifkan kekuatannya, yaitu manusia serigala. Mereka sampai di sebuah rumah sakit. Gadis kecil itu ternyata adalah Finch ketika dia masih kecil. Josie tidak habis pikir bagaimana mungkin yang keluar dari prisma ini adalah dirinya yang merupakan sisi gelap. Josie kira benda itu rusak, namun lagi dan lagi yang keluar itu adalah Dark Josie. Namun Dark Josie meyakinkan kalau dia tidak akan bisa menyakiti siapapun karena dia hanyalah alam bawah sadar saja. Namun hal yang terjadi seperti ini menandakan kalau sebenarnya Josie membutuhkan dirinya yang lain. Landon sepertinya ragu apakah mereka benar-benar tidak bisa dilihat dan diserang oleh monster di dunia penjara. Namun mengapa dia bisa merasakan nafas dari monster ini? Tiba-tiba Landon diserang oleh monster itu dan itu disadari oleh Hope. Hope pun melakukan pertarungan dengan monster itu dan berhasil mengalahkannya. Ternyata Hope malah terluka, namun dia meyakinkan kalau semuanya bakal baik-baik saja. Hope lalu mengirimkan Landon kembali ke dunia nyata. Benar-benar serasa seperti mimpi buruk lalu tiba-tiba terbangun. Ketika mereka mengira tubuh asli mereka di dunia nyata tidak akan tersakiti, tapi ternyata Landon malah melihat luka goresan yang dialami oleh Hope sebelumnya di dunia penjara. Ternyata benar-benar dia alami di dunia nyata. Proyeksi Hope yang berada di dunia penjara tidak akan mengetahui hal itu. Bagaimana caranya Landon memberitahukan Hope untuk kembali ke dunia nyata dengan segera? Landon pun lalu mencari bantuan dan kebetulan ada Josie di sana. Sementara itu, pikiran Finch yang sedang diselami oleh MJ dan Lizzie, mereka pun melihat Finch yang waktu kecil, kakeknya lalu menceritakan tentang rahasia turun-temurun dari keturunan mereka yang bisa berupa kutukan atau juga bisa mereka anggap sebagai berkah. Namun itu bisa membuat Finch kuat demi melindungi diri sendiri. Kakeknya meminta obatnya dan menyuruh Finch untuk mengurung dirinya pada malam bulan purnama. Kakeknya lah yang membuat Finch agar Finch membantu kakeknya dalam meminum obat tersebut dan secara tidak langsung itu membuat Finch kecil membunuh kakeknya ini. Ya walaupun dia tidak berniat benar-benar membunuh kakeknya dan itu merupakan kenangan yang sangat menyakitkan bagi Finch. Kita kembali kepada Hope yang proyeksi astralnya masih terjebak di dunia penjara. Monster yang sebelumnya mereka hadapi itu adalah barbalang yang memakan daging bangkai. Mereka sedang memikirkan bagaimana caranya untuk menarik Hope keluar kembali ke dunia nyata, namun hal itu hanya bisa dilakukan oleh penyihir. Dan Josie masih menjadi manusia biasa, dia belum memiliki sihirnya kembali. Sedangkan Lizzie masih belum kembali ke sekolah ini. Wade juga datang ke sini. Dan dengan pengetahuannya dia mengatakan kalau monster barbalang itu virusnya bisa menyebar kepada orang yang dia gigit. Yang juga bisa mengubah siapapun yang digigitnya juga bakal menjadi monster barbalang. Dan tubuh Hope di dunia nyata ini ternyata sudah berangsur-angsur menjadi monster yang seperti kalian lihat sebelumnya. Monster Hope ini mengejar mereka dan mereka bertiga lalu bersembunyi di ruangan dapur. Mereka juga mengumpulkan daging-daging yang bisa mereka lemparkan kepada monster itu dan mereka hanya memiliki waktu tersisa 1 jam sebelum Hope benar-benar berubah menjadi monster barbalang. Namun anehnya monster Hope ini hanya mengejar Landon. Lizzie lalu menawarkan kalau dirinya bisa menghapus ingatan seseorang, namun Finch menolaknya karena dia tidak ingin melupakan kenangan masa lalu dan dia juga tidak akan percaya pada siapapun. Namun dia dengan jujur mengatakan kalau dia menyukai Josie. Josie yang tidak lagi tahu ingin mencari bantuan kemana, akhirnya dia kembali menggunakan proyeksinya. Dia pun menanyakan bagaimana caranya untuk menghancurkan monster barbalang. Dari buku yang mereka baca ini, mereka membutuhkan sebilah belati, namun senjata itu perlu dijuai dengan mantra. Siapakah yang bisa memantrai senjata itu kalau bukan Josie yang satu-satunya menjadi penyihir yang berada di sini saat sekarang ini? Namun belati itu perlu dijiwai dengan mantra.
Dia takut untuk menggunakan kekuatan sihirnya kembali karena dia juga takut sisi gelapnya yaitu Dark Josie kembali mengambil alih. Namun di sisi lain dia juga harus memikirkan bagaimana nasib Hope. Ketika semuanya terlambat, Hope bakal benar-benar menjadi sosok monster barbalang. Monster Hope saat sekarang ini ingin memakan Landon. Landon memohon kepada Monster Hope untuk kembali menjadi sosok pacarnya sebelum dirinya mati. Lalu tiba-tiba muncullah Josie dengan kekuatan sihirnya yaitu di dalam koin yang selama ini dia simpan. Dia pun berhasil menyerang Monster Hope sehingga dia tidak lagi bisa bergerak. Dan inilah senjata yang bisa mereka gunakan untuk membunuh Monster Hope juga menyelamatkan Hope yang asli kembali ke dunia nyata. Namun Josie juga ragu untuk menggunakan senjata itu, lalu tiba-tiba Landon tanpa ragu malah menusuk Hope tepat di jantungnya. Dan ternyata ini adalah Hope yang sebenarnya, akhirnya dia selamat. Sedangkan Alaric dan Caleb yang saat sekarang ini sedang berada di ruang arsip dari Triad Industries, mereka menemukan sebuah naskah. Ini adalah sketsa dari artefak yang sebelumnya tidak bisa mereka buka. Ternyata itu adalah benda artefak karya dari Leonardo da Vinci. Tiba-tiba malah ruangan itu terjadi kebocoran gas dan menghancurkan sketsa tersebut sehingga informasi di dalamnya tidak semuanya bisa sempat mereka baca. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk kembali ke sekolah Salvatore. Disinilah akhirnya Caleb pun jujur kalau dia melakukan semua ini untuk meraih hatinya Cleo. Caleb pun mengajaknya untuk berkencan. Landon dan Hope merasa senang akhirnya situasi kembali seperti sedia kala. Begitupun dengan Wade yang juga ikut senang dengan Hope kembali ke dunia nyata. Alaric lalu menelpon Dorian tentang temuan mereka sehari tadi, yaitu tentang sketsa dari Leonardo da Vinci tentang artefak yang sebelumnya mereka teliti. Itu adalah sejenis kotak Pandora yang di dalamnya menyimpan sesuatu. Apakah sesuatu yang berada di dalam kotak itu selama ini? MJ yang kembali ke markasnya bersama Ethan, dia terkejut mendapati Ethan dalam keadaan luka lebam. Apakah sebenarnya yang sudah terjadi kepada Ethan? Di sini Hope meminta maaf kepada Josie karena dia lagi dan lagi menempatkan Josie dalam posisi sulit, yaitu situasi di mana Josie harus menggunakan kekuatan sihirnya. Hope juga berterima kasih kepada Josie yang sudah menyelamatkannya hari ini. Lalu setelahnya datanglah Wade, dia memang senang dan bahagia melihat Hope baik-baik saja, juga Landon yang sudah kembali ke dunia nyata dari dunia penjara. Namun Wade merasakan ada hal yang aneh, dia merasakan ada hal yang berbeda dari Landon yang sekarang ini. Karena hal-hal yang sebelumnya dia bicarakan dengan Landon, sepertinya Landon tidak tertarik lagi. Juga tentang kejadian hari ini yaitu monster barbalang, yang sebenarnya monster barbalang itu yang sudah merasuki Hope. Dan mengapa monster barbalang yang tadinya merasuki Hope itu hanya ingin mengincar Landon? Sebenarnya Landon itu makhluk apa? Terlebih lagi monster barbalang itu seharusnya membenci api atau sesuatu yang terbuat dari api, yaitu sejenis phoenix. Ditambah lagi Landon yang siang tadi itu mampu membunuh Hope, menikamnya langsung ke jantung. Sedangkan Landon yang asli seharusnya bakal ragu untuk membunuh kekasihnya. Semua yang dikatakan Wade membuat Hope kembali berpikir dan juga ragu dengan Landon yang saat sekarang ini. Apakah Landon yang sudah kembali ke dunia nyata dari dunia penjara adalah benar-benar Landon yang sebenarnya? Kita bakal menemukan jawabannya di episode selanjutnya. Episode kali ini berawal dengan diperlihatkannya Landon yang terbangun dan dia diam-diam pergi keluar kamar. Ternyata hal itu disadari oleh Hope. Dikiranya mungkin Landon melakukan hal yang mencurigakan, ternyata dia malah berolahraga dengan Jed. Hope menyapa mereka, lalu setelah itu Landon melanjutkan olahraganya dan berlari bersama Jed. Hope pun terkejut melihat beban yang tadinya diangkat oleh Landon itu ternyata adalah beban yang sangat berat. Sementara itu, Josie yang sedang tertidur dia mendapatkan surat yang dikirimkan dengan mantra sihir oleh Lizzie yang berisikan tentang permintaan maaf dari Lizzie dan juga menceritakan kalau sebenarnya Finch adalah manusia serigala. Lizzie juga meminta izin kalau dia bakal pergi ke sebuah camp untuk menenangkan emosinya. Josie lalu menceritakan hal tersebut kepada ayahnya yaitu Alaric. Mereka juga membicarakan tentang artefak yang sebelumnya sedang diteliti oleh Alaric, tentang asal-usulnya yaitu artefak yang dulunya dibuat oleh Leonardo da Vinci. Tempat berbeda, Ethan yang semalam sudah ditemukan oleh MG di markas mereka dalam keadaan sekarat. Akhirnya Ethan berhasil sembuh, dia siuman. Dan ternyata penyebab Ethan bisa sembuh saat sekarang ini itu adalah darah vampir miliknya MG. Tentu saja Ethan tidak percaya kalau dirinya bisa sembuh secepat itu, ternyata memang MG lah yang sudah menolongnya. Darah MG memang bisa menyembuhkan, namun tidak akan berpengaruh kepada Ethan. Ethan tetap manusia, namun kalau seandainya Ethan mati, dia bisa saja berubah menjadi vampir.
Kita kembali ke sisinya Alaric dan Josie. Mereka berdua sedang membicarakan tentang artefak yang sedang diteliti oleh Alaric. Karena mereka sudah kehabisan cara untuk mencari tahu tentang artefak tersebut, jadi mereka ingin berbicara dengan pembuatnya, yaitu arwahnya Leonardo da Vinci. Namun untuk melakukan hal itu, mereka membutuhkan necromancer untuk membangkitkannya. Ya, kita tahu ya kalau necromancer merupakan penyihir hitam yang bisa membangkitkan orang-orang mati. Kalau seandainya Landon berhasil keluar dari dunia penjara, apakah mungkin necromancer juga berhasil keluar dari celah tersebut? Akhirnya Josie melakukan mantra pelacak. Mereka pun menemukan posisi di mana necromancer berada. Apakah necromancer benar-benar sudah berada di dunia nyata? Ternyata disinilah dia berada, seorang pria tua yang bekerja di rumah duka, yaitu rumah di mana diadakannya upacara kematian. Disinilah seorang pria yang bernama Ted yang sebelumnya sudah dilacak oleh mantra pelacaknya Josie. Alaric juga mengajaknya untuk berbicara serius. Pagi harinya, Landon yang sarapan di dapur dihampiri oleh Hope. Hope mengatakan kalau dia merasakan ada hal yang sedikit aneh dengan Landon akhir-akhir ini. Ya, beberapa hal yang dia rasa mungkin tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Landon yang dulu dikenal oleh Hope. Apakah Landon menyadari kalau dia sudah mengangkat beban yang amat sangat berat? Juga Landon pada saat sekarang ini dia sarapan, dia memakan alpukat. Yang mana Landon yang dikenal oleh Hope malah alergi dengan benda tersebut. Hope juga bahkan sudah membawa obat alerginya Landon. Menyadari kalau Landon yang berada di depannya ini bukanlah Landon yang asli, Hope pun lalu menyihirnya sampai Landon pun pingsan. Hope lalu pergi ke tempat Lizzie, meminta bantuan Lizzie agar mereka bersama-sama meneliti Landon. Nggak taunya memang ya Lizzie tidak ada berada di asrama ini karena dia pergi ke sebuah camp untuk menenangkan diri. Cleo pun memberitahukan hal itu kepada Hope dan Cleo menawarkan apakah dirinya bisa membantu Hope yang dalam keadaan kesulitan. Bukankah itu gunanya teman? Akhirnya Hope pun menyetujuinya. Kita beralih ke sisi yang lain, pria tua ini yang mengaku bernama Ted, yang sebelumnya dideteksi Josie adalah necromancer. Namun pria ini mengatakan kalau dia tidak mengenal siapa itu necromancer. Dia hanya tahu kalau dirinya bernama Ted, ya walaupun baru-baru ini dia sepertinya sudah hilang ingatan dan dia sudah bekerja di sini. Dan dia juga menolak kalau dia disangka adalah seorang penyihir. Dia juga malah mengatakan kalau Josie dan Alaric ini malah mengada-ngada mana ada mungkin kekuatan membangkitkan orang mati. Dan kalaupun dia adalah seseorang seperti itu, dia mungkin tidak akan menerimanya. Dia ingin hidup dengan tenang sebagai orang baik-baik. Berkemungkinan memang necromancer sudah bangkit kembali dan datang ke dunia nyata ini dalam keadaan yang bebas, yang mana itu berarti dia sudah dibebaskan dan dia juga tidak ingat dengan dirinya di masa lalu. Josie lalu mendeteksinya dan membuktikan kalau memang pria ini memiliki kekuatan sihir yang tidak dia sadari. Berarti dugaan mereka berdua memang benar kalau pria ini sebenarnya adalah benar-benar necromancer yang asli, namun dia tidak mengetahuinya. Alaric yang hendak pergi karena urusan penting sebentar, dia pun lalu meninggalkan granat ini di tangannya Ted agar Ted tidak kabur dan dia pun dititipkan bersama Josie. Sebelumnya kita sudah tahu ya kalau di dalam tubuhnya Ethan saat sekarang ini ada darahnya MG, yaitu darah vampir, dan mereka berdua ini masih saja membicarakan tentang menjadi superheroes atau pahlawan di kota ini. Ethan yang sudah tahu kalau seandainya dia mati maka dia bisa berubah menjadi vampir dan juga memiliki kekuatan seperti MG. Dia pun lalu meninggalkan tempat ini, namun ternyata dia malah melepaskan cincinnya MG tanpa MG sadari. Ethan mungkin bakal bunuh diri agar dia juga bisa memiliki kekuatan seperti MG dan melakukan misi bersama-sama. MG yang tidak lagi memiliki cincin siang harinya, tentunya dia tidak lagi bisa keluar terkena sinar matahari karena itu bisa membakar kulitnya. Lalu bagaimana caranya MG menyelamatkan Ethan yang pergi keluar sana? Kita beralih kepada Ted, yaitu pria tua yang disangka adalah necromancer. Dia menggunakan mantra sihir yang sebelumnya diberikan oleh Josie, yaitu mantra yang selalu digunakan oleh necromancer dalam membangkitkan orang-orang mati. Josie dengan sabarnya menunggu di sini, tapi necromancer merasa semua hal ini sia-sia. Dia adalah hanya orang biasa yang tak mungkin membangkitkan orang yang sudah mati. Selanjutnya malah necromancer kembali duduk. Mereka pun berbicara berdua dari hati ke hati. Josie pun menceritakan cerita tentang dirinya di masa lalu, juga tentang dia bersekolah di SMU Mystic Falls, tentang bagaimana dulunya Josie melawan sihir hitamnya. Dan terlihatlah di sini kalau necromancer ini sepertinya adalah orang yang amat sangat baik. Tiba-tiba pria yang sudah mati tadi yang sebelumnya dibacakan mantra oleh Ted malah hidup. Itu membuat Ted terkejut. Dia pun malah melepaskan granat yang sebelumnya diberikan oleh Alaric. Alaric yang hampir saja telat memasangkan kunci granat itu kembali, nggak taunya Ted malah melemparkan granat itu ke peti mayat tadi. Lalu boom, dan mayat itu pun meledak. Ted benar-benar tidak percaya kalau dirinya bisa membangkitkan orang yang sudah mati.
Oh ya, kita kembali ke sisinya Landon dan Hope. Ya, Hope pada saat sekarang ini ditemani oleh Cleo. Landon dikurung di gubuk tua di dekat sekolah mereka, yaitu dengan mantra sihir sehingga Landon tidak bisa meninggalkan tempat tersebut. Landon merasa kalau semua hal ini benar-benar konyol karena dirinya adalah benar-benar Landon yang asli. Dia juga bahkan mengetahui semuanya tentang masa lalu, tentang Landon yang asli. Yang penting dirinya tetap adalah Landon yang asli. Namun Hope tidak bisa percaya begitu saja. Dia pun ingin mengambil sampel darahnya Landon. Hope pun lalu memberikan suntikan kosong, lalu Landon mengambil darahnya. Ternyata yang masuk ke dalam suntikan itu adalah lumpur. Ted, yaitu necromancer, dia tidak percaya kalau dirinya memiliki kekuatan sihir, apalagi itu ilmu hitam yang bisa membangkitkan orang mati, dan dia juga tidak bisa terima kalau dirinya merupakan orang yang jahat. Dia tidak ingin bekerja sama dengan Alaric dan Josie. Dia sudah ingin berada di sini, fokus dengan kehidupannya menjadi orang baik. Dan sepertinya Josie yang juga pernah merasakan dirinya dulu berada di posisinya necromancer, apalagi mereka juga pernah bekerja sama ya. Josie yang dulunya sudah memiliki kekuatan hitam, dia tidak lagi ingin menggunakan kekuatan hitam tersebut, dan dia juga sangat paham apa yang dirasakan oleh Ted. Mereka tidak bisa memaksakannya begitu saja. Kita kembali ke sisinya Landon yang sedang diwawancarai oleh Hope dan Cleo. Dengan menggunakan lampu kejujuran, Landon pun malah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Hope dengan jujur, yang mengindikasikan kalau dia benar-benar adalah Landon yang asli. Dan dia juga tidak berniat buruk berada di sini. Dia tidak ingin menyakiti siapapun. Hal itu disadari oleh Cleo dan mengatakan kalau mereka tidak harus melakukan hal ini. Hope juga tidak semata-mata bisa mempercayai semuanya. Lalu Hope pun malah memberikan darahnya, yang mana Landon yang asli itu sebenarnya alergi dengan darah Hope. Karena memang ya mereka berdua ini tercipta tidak bisa bersatu dan bisa saling menghancurkan. Darah Hope bakal memberikan reaksi yang buruk di kulitnya Landon. Landon lalu mengetes darah Hope ke kulitnya dan tidak terjadi apa-apa. Enggak tahunya malah tangannya meleleh. Tangan Landon meleleh menjadi lumpur dan itu membuat Hope dan Cleo khawatir. Mereka mengamankan lengannya Landon agar darah Hope tidak mempengaruhi tubuh Landon sepenuhnya. Cleo berkali-kali mengingatkan Hope untuk tidak bertindak terlalu jauh. Cleo lalu pergi dari tempat tersebut untuk mencari Alaric dan meminta bantuan. Hope memang khawatir, namun dia belum sepenuhnya percaya kalau orang ini adalah Landon yang sebenarnya. Dan ketika dia tersadar, ternyata memang makhluk ini bukanlah Landon yang asli. Hope lalu meninggalkan tempat tersebut, nggak taunya dia malah terhalang oleh mantra penghalang. Dan tinggallah Hope di sini bersama makhluk yang dia tidak kenal siapa itu. Nah, ini dia Ted. Ternyata dia mau bekerja sama bersama Alaric. Dan dengan kekuatan miliknya, ya walaupun dia tidak menyadari sepenuhnya, Alaric ingin Ted itu mengeluarkan kekuatannya untuk membangkitkan seseorang yang sudah mati, yaitu Leonardo da Vinci. Ted sudah berhasil membangkitkan Leonardo da Vinci, namun kekurangannya, ternyata Leonardo ini berbahasa Italia yang tidak mereka mengerti. Sementara itu, di sisi Hope dan Landon, terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Hope yang benar-benar tidak percaya kalau sosok makhluk ini adalah Landon yang asli, tambah lagi dengan tingkah lakunya yang juga sedikit aneh. Semakin dia meyakinkan, semakin Hope tidak percaya. Lalu Hope pun malah melihat di bahunya Landon ini ada tulisan Lactus, yaitu kata kunci yang harus digunakan Hope untuk keluar dari kotak simulasi. Juga kata yang dituliskan oleh Hope di patungnya Landon, yaitu di sisi bahunya. Sekarang Hope benar-benar yakin kalau itu bukanlah Landon yang asli. Ethan yang berpikiran untuk bunuh diri agar darah MG yang berada di tubuhnya bisa aktif dan mengubah dirinya juga menjadi vampir. Tiba-tiba dia melihat api yang berjalan di atas air. Ternyata itu adalah MG yang berusaha keluar menggunakan mantel. Namun MG malah dalam keadaan terbakar demi menyelamatkan sahabatnya ini. Ethan yang tidak tega lalu menyelamatkan MG dan memasangkan cincinnya kembali. Akhirnya MG bisa pulih dengan cepat. MG benar-benar tidak ingin Ethan bunuh diri hanya demi kekuatan itu saja. Which means that someone else is pulling your Sementara itu di sekolah Salvatore, Leonardo da Vinci yang sudah dibangkitkan karena dia berbahasa Italia tidak ada yang bisa mengerti. Mereka berusaha untuk menerjemahkannya namun sia-sia. Sampai akhirnya Cleo datang ke sini dan ternyata dia berbicara dengan Leonardo da Vinci dalam bahasa Italia. Seolah-olah mereka berdua ini saling mengenal dan itu mengejutkan Necromancer dan juga Alaric. Sebelum Cleo menjelaskan semuanya, enggak tahunya dia malah mengambil senjata yang berada di tangannya Alaric dan meninggalkan ruangan Alaric lalu menyihir ruangan tersebut untuk tidak bisa ditembus oleh siapapun. Alhasil mereka yang berada di sini tidak akan bisa keluar. Landon yang palsu meyakinkan Hope kalau dirinya adalah makhluk abadi, yang mana itu juga berarti walaupun dia palsu, dia memiliki kelebihan dari Landon yang asli. Landon yang asli merupakan manusia biasa yang mungkin tidak lagi memiliki kekuatan Phoenix dan bisa mati kapan saja. Namun Hope menyadari kebodohannya jika dia melanjutkan hubungan dengan makhluk buatan ini.
Hope pun lalu mengeluarkan darahnya dan membuat Landon yang palsu ini lenyap selamanya. Ketika Hope hendak berbalik ke sekolah, tiba-tiba dia malah ditusuk oleh Cleo. Hope pun menyadari kalau Cleo lah monster yang selama ini berada di dekatnya. Cleo menyangkal itu semua dan mengatakan kalau dirinya bukanlah monster, dirinya tidaklah seburuk yang disangka oleh Hope. Dia membunuh Hope untuk membangkitkan kekuatan Hope yang sebenarnya, yaitu mengeluarkan potensi Hope yang amat sangat besar, sebagai satu-satunya yang bisa membunuh Malivore. Dan itu juga bertujuan untuk membebaskan Cleo. Apakah itu berarti Cleo juga menjadi makhluk yang ditawan oleh Malivore? Sebelum terjadi pertarungan di antara mereka berdua, tiba-tiba Cleo diserang oleh seseorang dari belakangnya, yaitu ternyata monster yang selama ini sedang mengintai Hope. Alaric berusaha untuk keluar dari ruangan kantornya. Ternyata sihir yang melingkupi ruangan tersebut adalah sihir yang amat sangat kuat. Necromancer yang mempelajari sihir di dalam buku ini, dia pun akhirnya menemukan sihir untuk menghancurkan sihir Cleo tadi, namun dengan pengorbanan yang sangat besar, yaitu salah satunya juga dengan mengorbankan makhluk hidup, yaitu manusia. Akhirnya dia mengorbankan dirinya demi Alaric untuk menyelamatkan Hope. Dia yang sudah menjalani hidupnya dengan perasaan yang tenang dan tidak lagi mengetahui kalau dirinya itu adalah penyihir hitam, dia pun ingin mengakhiri hidupnya dengan sebuah pengorbanan dan mati dalam keadaan menjadi orang yang baik. Akhirnya sihirnya pun berhasil membuka pintu tersebut. Kita beralih sesaat ke SMU Mystic Falls, di mana Finch di sini mendengar bunyi motornya. Ternyata itu disihir oleh Josie yang ingin berbicara dengannya. Sekarang Josie sudah mengetahui dari suratnya Lizzie semalam kalau Finch merupakan manusia serigala, dan karena itulah Finch menghindarinya. Josie pun dengan jujur mengatakan kalau dirinya adalah penyihir dan ayahnya memiliki sekolah, yaitu sekolah Salvatore untuk makhluk-makhluk seperti mereka. Juga Josie mengungkapkan perasaannya kalau dia mencintai Finch dan menyadari mungkin itu adalah pembicaraan mereka terakhir kalinya. Nggak taunya Finch malah mencegah Josie untuk pergi, yang mana juga itu berarti dia juga mencintai Josie. Sementara itu, MJ yang sudah mencegah Ethan untuk bunuh diri, ternyata MJ tidak ingin Ethan berubah menjadi vampir begitu saja, hanya ingin memiliki kekuatan. Karena MJ amat sangat tahu rasanya menjadi vampir dan kehilangan keluarganya. Sebenarnya Ethan tidak ingin bunuh diri, dan dia juga tidak ingin semata-mata menjadi vampir hanya untuk memiliki kekuatan. Ethan hanya merasa kalau dia hanya memiliki MJ sebagai temannya, karena semua orang sudah meninggalkannya semenjak insiden dia patah tangan. MJ seiring waktu dia pun menghipnotis Ethan dan mengatakan kalau mereka berdua dulunya tidak pernah berteman, hanya saling mengenal saja. Ethan bakal melupakan semuanya termasuk kenangan mereka menjadi superhero. MJ menghipnotis Ethan dan mengatakan kalau setelah ini Ethan bakal tertidur, dan ketika bangun nanti Ethan tidak akan lagi pernah memikirkan untuk menyakiti dirinya sendiri dan bakal menjalani hidupnya dengan bahagia. MJ sadar yang dia lakukan itu bakal membuat dirinya kehilangan sahabatnya ini, namun itu sebenarnya demi kebaikan semua orang. Ethan tertidur dan MJ pun meninggalkan tempat tersebut. Alaric yang sudah keluar dari ruangannya, dia pun pergi menyelamatkan Hope. Namun Hope mengatakan kalau monster ini bukanlah sebenar-benar monster, karena monster ini selalu menghindari Hope. Enggak tahunya monster ini malah membawa kalung Hope. Dan ketika Hope menyuruh monster itu membuka topengnya, ternyata itu adalah Landon yang asli. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah mereka? Akankah Hope kembali bersatu dengan Landon yang dia cintai ini? Akankah kita mengetahui siapa Cleo sebenarnya? Apakah dia merupakan orang yang baik ataukah dia sebenarnya adalah monster juga dari Malivore? Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah Lizzie, Josie, dan Hope ketika mereka terjebak di dalam sebuah ritual? Pokoknya ya, 4 episode terakhir nanti itu juga bakal menarik untuk kalian saksikan. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Agar kalian gak ketinggalan dengan video updatean terbaru Cici Tales, jangan lupa aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya, bye-bye!